Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sains Data 2003D akan mempresentasikan tentang studi dan implementasi metode HMD5 dan SHA-256, sejarah, kekuatan enkripsi, dan aplikasinya dalam teknologi modern. Untuk kelompok saya tersendiri, di sini ada Muhammad Ali Mahbubi dengan NIM terakhir 031, dan juga ada Iqbal Firmansyah dengan NIM terakhir 106, dan juga dengan saya sendiri Azil Kevin Alfariski dengan NIM terakhir 190. Untuk sejarah MD5 dan SHA-256 sendiri, MD5 Message Digest Algorithm 5 yang diperkenalkan oleh Ronald Rives pada tahun 1991 awalnya dirancang untuk meningkatkan keamanan algoritma sebelumnya, MD4, dengan menghasilkan nilai hash 128 byte. MD5 digunakan secara luas untuk pemeriksaan integritas file, validasi data, dan verifikasi digital. Namun, pada pertengahan 2000-an, kelemahan signifikan ditemukan, terutama dalam bentuk serangan tabrakan collision attacks, di mana dua input berbeda dapat menghasilkan hash yang sama. Penemuan metode untuk membuat tabrakan secara cepat pada tahun 2004 menyebabkan penurunan penggunaan MD5 dalam aplikasi keamanan tinggi. Saat ini MD5 masih digunakan untuk aplikasi yang tidak memerlukan tingkat keamanan tinggi seperti pengecekan integritas file atau sistem lama, legacy system. Untuk secara SHA-256 sendiri, SHA-256 dikembangkan oleh NIST pada 2002. Ada algoritma hash 256 byte dari keluarga SHA-2 yang dirancang untuk menggantikan SHA-1 dengan keamanan tinggi. SHA-256 digunakan dalam blockchain, sertifikat digital, tanda tangan elektronik, dan aplikasi yang memerlukan integritas data. Meskipun lebih lambat dari MD5, SHA-256 tahan terhadap serangan collision dan brute force, menjadikannya standar utama untuk perlindungan data tingkat tinggi, khususnya dalam transaksi keuangan dan penyimpanan data sensitif. Untuk perbandingan algoritma sendiri, di sini kami menetapkan parameter block size, digest size, word size, collision font, dan operation. Untuk block size, MD5 memerlukan 512 byte, sedangkan SHA-256 juga sama 512. Untuk digest size-nya, MD5 membutuhkan 128 byte, sedangkan SHA-256 membutuhkan 256 bytes. Untuk word size-nya, MD5 memiliki panjang 32, sedangkan SHA-256 64. Collision font, MD5 rentan terhadap collision font, sedangkan SHA-256 lebih aman dari collision font ataupun brute force. Dan untuk operasinya sendiri, MD5 menggunakan AND, OR, SOR, dan ROT. Dan untuk SHA-256 menggunakan AND, OR, SOR, ROT, dan SHR. Selanjutnya adalah implementasi. Yang pertama, implementasi algoritma MD5. Pertama-tama, data diinput, kemudian dipecah menjadi blok-blok berukuran 512 bit. Kemudian dilakukan proses padding, yang mana menambahkan bit 1 di akhir pesan dan diikuti oleh bit 0 secukupnya hingga panjang pesan menjadi kelipatan dari 512 bit. Selanjutnya, pesan yang telah diproses dibagi menjadi 4 bagian berukuran 32 bit untuk memudahkan proses penghitungan lebih lanjut. Selanjutnya, algoritma ini memproses setiap blok data melalui 4 tahap utama yang melibatkan operasi logika seperti XOR, rotasi bit, dan fungsi nonlinear lainnya. Nilai akhir dari proses ini adalah hash dengan panjang 128 bit yang siap digunakan. Selanjutnya adalah implementasi dari algoritma SHA-256. Yang pertama, pesan dikonversi ke bentuk biner. Selanjutnya melakukan padding, yang mana memastikan panjang pesan menjadi kelipatan 512 bit dengan menambahkan bit 1 di akhir pesan dan tambahkan bit 0 secukupnya hingga panjang total pesan menjadi 448 modulo 512. Kemudian tambahkan panjang asli pesan ke akhir pesan yang telah di padding
sehingga menghasilkan blok berukuran kelipatan 512 bit. Selanjutnya, melakukan pembagian pesan ke dalam blok pesan yang telah diproses dibagi menjadi n blok yang masing-masing berukuran 512 bit. Kemudian memecah blok tersebut ke dalam word 32 bit, yakni setiap blok 512 bit dibagi menjadi 16 word yang berukuran 32 bit, yakni M0 hingga M15. Word akan diperluas menjadi 64 word, diberi label W0 hingga W63 menggunakan aturan, yakni untuk 0 T kurang dari sama dengan 0 atau maksudnya T lebih dari 0 atau T lebih dari sama dengan 15, maka WT adalah MT itu sendiri. Kemudian apabila T lebih dari sama dengan 16 dan kurang dari sama dengan 63, maka WT sama dengan sigma 1 WT-2 ditambah WT-7 ditambah sigma 0 dalam kurung WT-15 ditambah WT-16. Kemudian untuk fungsi sigma 0 dan sigma 1, yakni menggunakan untuk sigma 0 nya ROTR X7 tambah ROTR X18 tambah SHR X3. Kemudian untuk sigma 1 nya ROTR X17 kemudian ditambah ROTR X19 ditambah SHR X10, di mana ROTR ini adalah rotasi ke kanan sebanyak n bit dan SHR adalah pergeseran ke kanan sebanyak n bit. Selanjutnya, melakukan inisialisasi nilai awal, yakni algoritma ini menggunakan 8 variabel awal register, yakni H0 sampai H7 dengan nilai tetap yang sudah ditentukan dalam standar SHA-2. Selanjutnya, proses iterasi. Untuk setiap 512 bit, algoritma ini akan melakukan operasi perhitungan dengan 64 kali putaran untuk setiap perhitungan proses blok. Kemudian, ketujuh, menambahkan nilai intermediate, yakni setelah 64 iterasi selesai untuk setiap blok, hasil register ditambahkan ke nilai hash awal tadi. Selanjutnya, hasil akhirnya menggabungkan nilai H0 hingga H7 hingga menjadi satu nilai hash sepanjang 256 bit. Selanjutnya untuk aplikasi teknologi, dari aplikasi MD5 sendiri ini digunakan untuk memverifikasi integritas file di sistem yang tidak memerlukan keamanan tinggi, seperti pada distribusi perangkat lunak dan file yang diunduh. Pengguna dapat membandingkan nilai hash MD5 file yang diunduh dengan nilai yang disediakan untuk memastikan file tidak rusak. Selain itu, MD5 digunakan dalam aplikasi non-kritikal seperti checksum pada sistem file dan basis data karena efisiensinya. Namun, karena kerentanannya terhadap serangan brute force dan tabrakan hash, penggunaannya terbatas pada kebutuhan non-kritikal. Yang kedua, untuk aplikasi SHA-256 sendiri ini digunakan secara luas dalam sertifikasi TLS untuk mengamankan komunikasi di internet, khususnya dalam protokol HTTPS. Sertifikat TLS yang menggunakan SHA-256 menjamin integritas dan keamanan data yang ditransmisikan antara server dan klien dengan menghasilkan tanda tangan digital yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan kolisi dibandingkan dengan algoritma sebelumnya, seperti SHA-1. Sebagai contoh, banyak browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge kini hanya mendukung sertifikat TLS yang menggunakan SHA-256, karena algoritma ini lebih aman dan lebih sesuai untuk melindungi komunikasi di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman keamanan. Next.
Sehingga untuk kesimpulan dasarannya, untuk kesimpulan sendiri, MD5 ini meskipun cepat dalam pemrosesan, tidak lagi disarankan untuk aplikasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi, dikarenakan rentan terhadap serangan collision yang dapat meningkatkan dua input berbeda dengan hash yang sama. Hal ini dapat mengancam integritas data. Oleh karena itu, MD5 ini lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang tidak membutuhkan keamanan ketat, seperti pengecekan integritas file. Dan sebaliknya untuk SH256 ini menawarkan keamanan yang lebih tinggi dengan panjang hash yang lebih besar dan algoritma yang lebih kompleks. Meskipun memerlukan waktu pemrosesan lebih lama, SH256 ini lebih cocok untuk aplikasi dengan data sensitif, seperti blockchain, tanda tangan digital, dan sistem verifikasi yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Dan di sini kita salah menuliskan, sebenarnya yang benar saran bukan aplikasi SH256. Jadi untuk sarannya sendiri, berdasarkan analisis, disarankan untuk tidak menggunakan MD5 dalam aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. MD5 hanya cocok untuk aplikasi yang tidak terkait dengan perlindungan data sensitif atau untuk sistem lama yang tidak memerlukan keamanan ekstra. Untuk aplikasi dengan fokus pada keamanan, disarankan menggunakan SHA-256 atau algoritma hash yang lebih modern dan aman, seperti SHA-3. Meskipun SHA-256 lebih cepat, ia lebih rentan terhadap serangan kriptografi baru karena struktur yang lebih tua. Sedangkan SHA-3 ini dengan struktur yang kecap, dapat menawarkan ketahanan lebih baik terhadap serangan dan fleksibilitas lebih tinggi meskipun sedikit lebih lambat. SHA-3 ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan ekstra dan perlindungan jangka panjang. Next. Mungkin sekian. Terakhir di sini kami akan sedikit menunjukkan tentang kode yang didapat dari artikel kami. Di sini kami menggunakan pip install cryptography. Ini untuk untuk hashes-nya. Kemudian untuk yang SH256 seperti ini, SH256 hashes, kemudian nanti ada inputnya begitu saja dengan MD5. Nah, ketika diinputkan semisal nama saya Azril Fariski, maka akan menjadi seperti ini nilainya. Nah, untuk panjangnya sendiri, untuk yang SH256 itu 64 dan untuk yang MD5 itu 32. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.